Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi yang terkasih. Semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan membahas materi terkait dengan kepesertaan pada asesmen nasional. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Adapun sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan beserta seluruh guru akan berpartisipasi. Peserta didik yang mengikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenjang SD, MI adalah siswa kelas 5. Yang kedua, untuk jenjang SMP atau MTS adalah siswa kelas 8. Dan yang ketiga, untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan MA adalah siswa kelas 11. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan asesmen nasional? Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, dalam implementasinya, peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen, yaitu asesmen literasi membaca dan survei karakter, kemudian asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud dengan jumlah maksimal 30 siswa. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih juga secara acak dengan jumlah maksimal 45 siswa dari masing-masing jenjang dan memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan hadir melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan pengganti peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan. Dan peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberi kesempatan untuk melakukan susulan, dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru, kepala satuan pendidikan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Yang kedua, pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu pengisian survei selama 4 hari. Yang ketiga, guru yang mengajar lebih dari 1 satuan pendidikan melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajarnya. Yang keempat, bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila kepala satuan pendidikan juga berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan anakku yang terkasih, maka sangat penting bagi setiap